Pernah dengar istilah stealth wealth atau berpura-pura miskin? Mungkin kedengarannya aneh, tapi ini bisa jadi kunci buat nambah kekayaan kita. Jadi kenapa sih gaya hidup sederhana ini bisa sangat ampuh? Jawabannya ada di cara kita ngatur keuangan dan bikin keputusan yang lebih bijak. Kalau kita nggak pamer kekayaan, kita bisa lebih fokus buat ngebangun kekayaan dengan cara yang lebih efektif. Kita bisa jauh dari godaan buat beli barang-barang mahal atau ikut gaya hidup yang boros. Lagi pula, tanpa tekanan buat kelihatan kaya, kita bisa lebih tenang dan bijak dalam setiap keputusan finansial. Inilah yang bikin stealth wealth jadi strategi yang keren untuk nambah kekayaan kita. Ayo kita kulik lebih dalam kenapa cara ini begitu ampuh untuk menambah kekayaan. Yang pertama adalah menghindari tekanan sosial. Menghindari tekanan sosial itu penting banget kalau mau ngatur keuangan dengan baik. Bayangin aja kalau orang tahu kita punya banyak uang, otomatis ekspektasi mereka bakal naik. Misalnya teman-teman bakal ngajak nongkrong di tempat fancy, belanja barang-barang mahal, atau liburan ke tempat yang mewah. Kita bisa jadi merasa terpaksa ikutan biar nggak dianggap pelit atau nggak asik. Nah, kalau kita pura-pura biasa aja, nggak ngasih kesan kaya, kita bebas dari semua itu. Gak ada yang maksa kita buat gaya hidup hedonis, kita lebih bisa fokus nabung, investasi, dan ngatur uang buat hal-hal yang lebih penting daripada cuma ngikutin gengsi doang. Jadi intinya pura-pura miskin bikin kita lebih tenang, gak kejar-kejaran sama gaya hidup orang lain, dan akhirnya kekayaan kita tumbuh lebih cepat. Yang kedua adalah lebih fokus pada investasi. Dengan gak pamer kekayaan, kita jadi lebih gampang buat fokus ke hal-hal yang bikin uang kita tumbuh kayak investasi. Kalau kita gak terjebak sama godaan buat beli barang mewah atau hidup hedon, uang yang biasanya kepake buat hal-hal itu bisa dialihin ke investasi yang menghasilkan. Misalnya daripada beli mobil mahal yang nilainya turun, kita bisa beli saham, properti, atau bahkan usaha kecil nilainya yang naik terus. Intinya, karena kita nggak sibuk mikirin cara buat kelihatan kaya, kita bisa mikir lebih jauh ke depan. Duit yang ada bisa dimanfaatin buat hal-hal yang bikin kekayaan kita bertambah secara konsisten. Hasilnya meski nggak kelihatan dari luar, kekayaan kita bertumbuh di balik layar karena kita fokus pada keputusan finansial yang bijak, bukan sekedar gaya hidup flashy. Yang ketiga adalah menghindari iri hati dan kompetisi. Kalau kita nggak pamer kekayaan, orang-orang di sekitar nggak bakal tahu seberapa banyak yang kita punya. Ini penting banget buat menghindari rasa iri atau kompetisi yang nggak sehat. Soalnya begitu orang tahu kita tajir, kadang aja yang mulai ngebanding-bandingin diri mereka sama kita. Bisa jadi mereka jadi iri, ngegosip, atau bahkan berusaha untuk menyaingi kita. Misalnya mereka jadi merasa harus punya barang yang lebih keren, rumah yang lebih gede, atau mobil yang lebih mahal daripada kita. Ujung-ujungnya, kita juga bisa jadi kepancing buat ikut-ikutan biar nggak kalah gengsi. Padahal semua itu malah bikin pengeluaran nggak terkendali. Dengan hidup biasa aja kita nggak menarik perhatian orang lain, jadi bisa hidup lebih damai. Gak ada yang mikir harus ngalahin kita, dan kita juga nggak merasa tertekan buat terus mempertahankan image kaya. Kita bisa bebas fokus ke tujuan finansial sendiri tanpa drama dan persaingan yang nggak perlu. Yang keempat adalah keamanan dan privasi. Kalau kita nggak terang-terangan nunjukin kekayaan, otomatis kita bisa lebih aman dan privasi juga lebih terjaga. Soalnya, kalau orang-orang tahu kita punya banyak duit, pasti ada aja yang kepo atau bahkan coba manfaatin kita. Misalnya ada orang yang tiba-tiba datang minta pinjaman, ngemis-ngemis bantuan, atau malah lebih parah jadi target penipuan atau pencurian. Dengan pura-pura hidup sederhana, kita bisa menghindari semua itu. Gak ada yang lihat kita sebagai sasaran empuk, jadi resikonya lebih kecil. Kita bisa tetap tenang, hidup tanpa sorotan berlebihan, dan gak perlu was-was setiap kali berurusan sama orang baru atau lingkungan baru. Intinya kita jadi bisa lebih bebas menikmati hidup tanpa gangguan yang datang cuma karena orang tahu kita kaya. Privasi terjaga dan keamanan juga lebih terlindungi. Yang kelima adalah mengambil keputusan keuangan yang lebih baik. Kalau kita nggak sibuk mikirin cara buat kelihatan kaya, keputusan keuangan kita jadi lebih bijak. Soalnya kita nggak terpengaruh sama tekanan buat beli barang-barang mahal cuma demi gaya. Misalnya, daripada buang duit buat beli jam tangan mewah atau mobil sport biar dipandang orang, kita bisa mikir 2 kali, ini beneran butuh nggak sih? Dengan mindset kayak gitu, kita jadi lebih fokus ke hal-hal yang bener-bener penting buat masa depan finansial. Kita bakal mikir lebih logis sebelum ngeluarin uang. Kayak milih buat investasi, nabung, atau alokasi dana ke hal-hal yang punya potensi ngasih untung lebih besar.
kita nggak gampang tergoda sama pembelian impulsif atau barang-barang yang nilainya turun. Intinya, hidup tanpa harus menunjukkan kekayaan bikin kita lebih disiplin dan rasional. Kita ngeluarin duit karena emang butuh atau karena itu bisa ningkatin kekayaan di masa depan, bukan karena kita pengen kelihatan sukses di mata orang lain. Yang keenam adalah menghindari inflasi gaya hidup. Menghindari inflasi gaya hidup penting banget buat menjaga keuangan tetap sehat. Ini istilah buat situasi dimana makin banyak uang yang kita dapat, makin besar juga gaya hidup kita. Jadi pengeluaran itu ikut naik gitu. Misalnya, pas pengeluaran naik, kita jadi pengen upgrade semua, mulai dari beli rumah yang lebih gede, mobil yang lebih keren, makan di restoran mahal, sampai liburan yang mewah. Padahal, kalau kita nggak hati-hati, pengeluaran yang naik terus ini bisa ngabisin uang lebih cepat daripada yang kita kira. Ujung-ujungnya, meskipun penghasilan nambah, tabungan atau investasi nggak berkembang karena semua duit habis ngebiayain gaya hidup yang baru. Nah, kalau kita pura-pura hidup sederhana atau nggak menonjolkan kekayaan, kita bisa lebih kontrol nafsu buat terus upgrade gaya hidup. Alih-alih ngikutin dorongan buat beli barang-barang mahal, kita malah lebih fokus buat nyimpen duit dan nambah aset yang bikin kita kaya di masa depan. Kita tetap nyaman dengan gaya hidup yang sama meskipun penghasilan naik, dan hasilnya tabungan serta investasi kita bisa tumbuh lebih cepat. Yang ketujuh adalah memanfaatkan kesempatan bisnis lebih baik. Kalau kita nggak pamer kekayaan, kita bisa dapetin kesempatan bisnis yang lebih oke. Bayangin kalau orang-orang tahu kita punya banyak duit, mereka mungkin bakal mikir kita bakal gampang bayar harga tinggi atau ditawarin deal yang gak terlalu bagus. Jadi mereka mungkin berusaha memanfaatkan kita dengan harga atau tawaran yang kurang adil. Tapi kalau kita nggak kelihatan kaya, kita lebih bisa leluasa negosiasi dan dapat tawaran yang lebih baik. Misalnya, kita bisa dapetin deal yang lebih murah atau investasi yang lebih menguntungkan. Karena orang-orang gak ngira kita bakal langsung buka dompet tanpa mikir. Mereka bakal lebih nganggap kita serius dan fair dalam berbisnis. Jadi dengan hidup sederhana, kita bisa lebih pintar dalam memilih dan menilai kesempatan bisnis. Kita gak gampang terjebak dalam tawaran yang terlalu mahal atau investasi yang kurang menguntungkan. Ini bikin kita bisa dapetin hasil yang lebih baik dari setiap peluang yang ada. Karena kita bisa berpikir lebih jernih tanpa ada tekanan dari ekspektasi orang lain. Yang kedelapan adalah lebih bijak dalam membuat jaringan atau relasi. Menjaga pemborosan tak perlu itu penting banget buat jaga keuangan tetap sehat. Kalau kita nggak pamer kekayaan, kita jadi lebih mudah untuk mengatur pengeluaran. Bayangin kalau semua orang tahu kita kaya, pasti ada aja yang dorong kita buat belanja barang-barang mahal atau ikut tren terbaru. Padahal mungkin kita sebenarnya nggak butuh itu. Misalnya kalau orang tahu kita punya banyak duit, bisa jadi kita jadi terjebak dalam kebiasaan belanja impulsif, beli barang yang sebenarnya cuma dipengaruhi suasana hati atau supaya kelihatan keren doang. Dengan pura-pura hidup sederhana, kita nggak gampang terbawa arus buat beli barang yang sebenarnya nggak penting. Jadi dengan menjaga gaya hidup tetap low profile, kita bisa lebih fokus buat beli hal-hal yang benar-benar dibutuhkan. Ujung-ujungnya duit yang biasanya habis buat pemborosan bisa dipakai untuk investasi atau nabung. Ini membantu kita untuk tetap menjaga anggaran dan memastikan bahwa setiap pengeluaran kita punya tujuan yang jelas dan bermanfaat.